pagiku cerahku, matahari bersinar, ku buka diriku, mari bersyukur. Tralalalala, hati sukacita, trilililili, hati gembira. Selamat pagi, Mama Papa, anak-anak, Bapak Ibu guru, dan karyawan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Bertemu lagi di renungan SD Putra Nirmala. Hari ini hari terakhir di bulan Maret, tanggal 31, hari Rabu. Segar, ceria, dan sehat pastinya semuanya. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita bersyukur untuk pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih, puji dan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima, atas segala penyertaan-Mu selama kami tidur semalam tadi, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan hari yang baru, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang segar, dan terutama dengan rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau angkat semua sakit penyakitnya. Kau jamah mereka dengan obat-obatan, dengan tangan-Mu, sehingga mereka yang saat ini sedang sakit boleh sembuh sehat kembali seperti sedia kala, seperti kami saat ini. Allah Bapa, hari ini juga kami akan menerima rapot tengah semester. Kiranya segala apa yang telah kami upayakan, kami usahakan selama ini, Engkau memberkatinya dan kami boleh memperoleh hasil yang terbaik. Allah Bapa yang penuh kasih, tak lupa kami juga berdoa untuk mereka, para korban bom di Makassar, dan juga para korban Pertamina di Indramayu. Kiranya Engkau memberikan mereka semua hati yang kuat, hati yang ikhlas, untuk mereka boleh menghadapinya dan mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala, dan Kau berikan kerukunan untuk bangsa kami ini. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Mama, Papa, dan anak-anak kita dengarkan siraman rohani kita pagi ini dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku telah hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Papa, Mama, anak-anak, Bapak Ibu guru, dan para karyawan sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Ungkapan yang disampaikan oleh para murid ketika Yesus berkata bahwa di antara mereka ada seorang yang akan mengkhianati Yesus. Kita mengetahui kemudian bahwa orang itu adalah Yudas. Mari kita merenungkan ungkapan "bukan aku ya Tuhan". Meskipun Yudas bertanggung jawab atas pengkhianatannya terhadap Yesus, kita tidak akan menghakimi Yudas. Tetapi marilah kita mencoba mengucapkan sendiri perkataan tersebut, "Bukan aku ya Tuhan". Bayangkan berbagai peristiwa yang kita alami akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19, bencana alam, kerusakan lingkungan, ledakan bom di Makassar, dan berbagai peristiwa yang lain. Tuhan memandang dengan sedih keadaan dunia, lalu memandang kita dan kita menjawab, "Bukan aku ya Tuhan". Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, apakah kita mempunyai rasa malu? Seakan kita cuci tangan atas segala keadaan dunia yang rusak dan berantakan. Meskipun bukan kita yang menyebabkan munculnya virus corona, tetapi apakah kita sudah memperhatikan protokol kesehatan, menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita berani berperan aktif untuk mengurangi risiko penularan COVID-19? Apakah kita peduli terhadap lingkungan kita? Kita tidak bisa berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Sebab kita harus bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa cuci tangan seolah-olah kita tidak terlibat.
seolah-olah kita bersih. Mengembangkan sikap tanggung jawab hendaknya menjadi keutamaan yang perlu kita sadari dan kita usahakan. Bertanggung jawab berarti mau repot dan mau bersedia turun tangan. Yesus ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kita tidak perlu berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Sebaliknya, baiklah kita tanggap untuk membantu Tuhan dalam menghadirkan kebaikan di sekitar kita. Sebagai contoh untuk anak-anak, kita bisa bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan oleh guru pada kita. Hari ini, hari Rabu 31 Maret 2021, kita akan menerima hasil dari tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita. Jika kita cukup bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas kita akan memetik hasilnya hari ini. Baiklah, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan, apa yang menjadi keinginan kita supaya kita dapat bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas segala kewajiban kita, atas apa yang telah kita lakukan terhadap keluarga kita, terhadap bangsa dan negara, terhadap masyarakat, terhadap Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersedia untuk turun tangan membantu orang lain, yang menghadirkan kebaikan sekitar kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah setiap langkah kehidupan kami agar semakin dekat kepadamu. Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami dan juga rapot PTS yang akan kami terima hari ini. Biarlah menjadi pembelajaran bagi kami semua, menjadi cerminan bahwa atas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti doa dan renungan pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan bersama SD Putra Nirmala Cirebon. Sampai jumpa. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.